Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Masyaallah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabin adzim wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa afdalul huda Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berada pada hari yang ke-23 Ramadan 1444 Hijriah. Dengan demikian sehubungan dengan bulan Ramadan ada aktivitas yang merupakan aktivitas kewajiban, yakni melaksanakan zakat. Karena itulah saya mencoba untuk kali ini khutbah kita sekitar zakat, infak, sedekah sebagai sarana tazkiyah. Jemaah rahimakumullah, makna zakat itu adalah dari bahasa atau dari lugat itu berarti tumbuh, berarti berkembang, berarti berkah. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan dalam Al-Quran zakat itu berarti membersihkan atau mensucikan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan sekaligus mensucikan. Membersihkan di sini maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran, dari hal-hal yang menyebabkan mereka itu pelit untuk mengeluarkan sesuatu karena cintanya yang berlebihan kepada harta. Dan maksud mensucikan adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati karena telah melakukan semacam aktivitas memberikan kebahagiaan kepada kaum duafa dalam memperkembangkan harta benda mereka. Makna zakat secara terminologi, kalau tadi adalah masalah lugah, syariahnya adalah berarti kewajiban atas harta, kewajiban atas sejumlah harta tertentu dan dari kelompok tertentu dan ditujukan kepada kelompok tertentu. Ini kewajibannya, tertentu waktunya, tertentu jumlahnya, tertentu yang mengeluarkan dan tertentu yang menerima. Itulah yang disebut terminologi atau dalam bentuk pengertian zakat dalam syariah. Ada juga yang kita sebut infak, ada juga yang disebut sedekah. Hampir sebenarnya sama, hanya sedikit berbeda di dalam pemberolehannya sekaligus tujuannya. Kalau infak itu biasanya mengeluarkan harta yang mencakup harta dan zakat dan non zakat. Dan ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu adalah zakat. Infak wajib itu adalah nazar atau tinja. Infak wajib itu adalah dam atau semacam hukuman atau semacam sesuatu yang harus kita bayar daripada sesuatu yang telah kita lakukan pelanggaran di dalam syariah. Dan yang keempat, wajib adalah qada. Nah, zakat kita akan bicarakan beberapa hal, sedangkan kalau disebut nazar sesuai dengan apa janji kita. Jadi kalau zakat tertentu waktunya, jumlah dan sebagainya, nazar itu tertentu jumlahnya sesuai dengan niat kita. Kalau lulus anak saya ini, saya akan masukkan uang sekian
jumlahnya kita sebut dalam hati, ke Masjid Nur Rahmah misalnya. Kalau tidak dilakukan itu adalah utang dan dosa. Itu namanya nazar dalam bahasa Bugis, tinja. Kemudian yang ketiga adalah denda, dam. Misalnya ada seorang yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Walaupun dia suami istri, tapi itu haram. Didenda. Dendanya ada 3. Membebaskan seorang budak, sekarang tidak ada lagi perbudakan di Indonesia. Yang kedua, berpuasa 2 bulan lamanya, berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan orang miskin 60 orang. Saya juga heran, dan mungkin kita termasuk berpikir sekarang, kenapa kita orang Bugis, kita orang Makassar, Sulawesi Selatan, senang sekali menikahkan anak kita itu ya sebulan, sepekan sebelum bulan Ramadan. Padahal yero botim parwe siruntuk nasi pitok nah. Siapa yang tahu kalau dia masuk kamar pada siang hari? Kita tidak tahu. Mereka telah berbuat dosa. Dosa kita yang menikahkan mereka terlalu mendekati bulan puasa. Kenapa tidak dinikahkan sesudah bulan puasa atau sesudah bulan Zulhajji? Karena ada paham mengatakan antara Idul Fitri, Idul Haji atau Idul Kurban itu bulan tacipi, tidak ada dalam ajaran agama. Muharram apalagi, bulan yang bagus tapi dianggap bulan panas. Mari kita kembali menjaga kelestarian anak kita supaya tidak melakukan pelanggaran, dan tidak mungkin mereka melapor. Kalau tidak, mereka harus puasa 60 hari berturut-turut. Jangankan 60 hari, 2 hari saja karena pengantin baru tidak mampu. Nauzubillah. Kemudian ada infak sunnah, yaitu memberikan semacam ya fakir miskin dan sebagainya. Bagaimana dengan sedekah? Sedekah itu dapat bermakna infak, bisa dalam bentuk ini, tapi sedekah itu lebih banyak dalam kebaikan non materi. Sedekah jawaban kepada orang miskin yang cemburu karena melihat kaum agnia itu berpoya-poya, bahkan mungkin melakukan sesuatu di depan mereka. Oleh karena itu, sedekah itu berikan kepada mereka. Begitu indahnya sedekah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat atau menyampaikan dalam sebuah sabdanya, tasbih itu adalah sedekah. Ucapkan la ilaha illallah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah. Seorang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya sedekah. Seorang ibu memberi makan kepada anaknya sedekah. Seorang anak membantu orang tuanya sedekah. Kita bertemu senyum itu sedekah. Dan inilah yang paling banyak yang kita lakukan non material. Jadi infak, sedekah sebenarnya sama. Makanya ada juga sedekah wajib, itulah zakat, seperti dengan infak tadi. Dan ada sedekah sunnah, yaitu bagaimana kita menggembirakan orang-orang yang membutuhkan kita. Jamaah yang sama berbahagia. Kalau begitu, apa hikmah daripada zakat? Hikmah zakat adalah yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara duafa dengan kaum agnia. Yang kedua, zakat itu merupakan pilar amal jamaiyah. Artinya antara agnia dan kaum duafa, pilarnya itu adalah pilar amal jamaah. Ada yang mau mengeluarkan dan ada yang menerima. Bayangkan itu satu negara ya pada zaman Umar bin Abdul Aziz, orang mau mengeluarkan zakat tapi tidak ada lagi yang berhak menerima. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam Baitul Mal, nanti diberikan kepada yang mungkin ada kebakaran, mungkin ada macam-macam, maka itu diberikan. 3 tahun saja Umar bin Abdul Aziz memerintah, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Akhirnya zakat itu dalam bentuk disimpan di Baitul Mal. Yang ketiga, zakat itu membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, yaitu akhlak kikir, akhlak batil, akhlak tidak mau membantu, itu dikikis oleh zakat. Yang keempat, zakat adalah dan juga menjadi tazkiyah, pembersih harta, dan ini akan menjadi kenapa? Haknya orang-orang duafa sudah kita keluarkan, maka tinggal yang ada itu adalah harta yang berberkah. Dan kalau berkah itu dari Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita celaka.
karena berkahnya Allah. Yang kelima, hikmahnya adalah mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk harta. Allah berfirman, surah Ibrahim ayat 7, kalau kamu akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah Allah akan menambahnya. Demikian surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha. Yang keenam, zakat itu mengembangkan potensi umat. Jadi kalau misalnya ada rumah zakat, ada Basnas misalnya, mengembangkan bagaimana potensi umat, maka itu termasuk hikmah. Dan yang ketujuh, zakat merupakan dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Setiap Jumat, ya sesudah sholat Jumat di Masjid Al-Markaz, saya ikuti melalui Radio Ras 99.6, itu selalu ada. Kalau bukan 3, 4, kalau bukan pernah ada 15 orang masuk Islam di Masjid Al-Markaz. Ini termasuk mereka yang wajib kita berikan zakat kepada mereka, yaitu mu'allafah qulubuhum. Zakat itu berarti maknanya menolong, membantu, membina, membangun. Siapa yang kita tolong, dibantu, dibina, dan kita bangun adalah kaum du'afa yang berpotensi lemah di dalam setiap aktivitasnya. Bisa lemah fisik, bisa lemah ekonomi, atau mungkin mereka miskin, papa, fakir, atau materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pun. Bedanya antara miskin dengan fakir, miskin itu ada penghasilan tapi tidak cukup dimakan sehari bersama dengan keluarga. Kalau fakir tidak ada memantomi, biar hari ini tidak dimakan mungkin besok belum tentu. Itulah al-fuqara. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya zakat itu yang pertama diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kemudian bahagian yang lain yang ada 6. Jamaah sekalian, yang kedua, zakat itu memberantas penyakit iri hati, memberantas penyakit rasa benci dari orang-orang yang melihat kita berpoya-poya dengan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, memberantas dengki dari diri orang-orang yang di sekitarnya yang berkehidupan cukup, bahkan mungkin lebih bermewah-mewahan. Yang ketiga, hikmah zakat adalah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan yang disebut sebagai social distribution, ya. Baik, dan yang keempat, zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip ummatan wahidan, musawah, persamaan derajat, uhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, takaful ijtima, tanggung jawab bersama, dapat mensucikan diri dari kotoran, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, responsiveness atau peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sisa-sisa sifat bakhil, kekikiran, serta serakah. Yang keenam, jamaah sekalian, zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia. Kalau kita sholat ada dua ibadah kita, ibadah batiniah dan ibadah badaniah. Sedangkan zakat ada batiniahnya, hanya mungkin niat dan ucapkan doa, dan yang lain itu adalah mayoritas adalah mal. Lain dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah yang kita makan untuk membersihkan diri kita, dan zakat fitrah itu hanya pada akhir bulan Ramadan. Kalau ada yang lahir sebelum dibacakan khutbah besok, maka yang lahir itu wajib membayar zakat fitrah. Tidak ada zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Tapi kalau zakat harta, kapan saja. Yang penting syaratnya sesuai dengan nisab, haul, dan memiliki syarat-syarat tertentu. Mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera yang ketujuh adalah menyebabkan kita bisa rukun dengan para du'afa, bisa damai, harmonis, yang akhirnya menciptakan situasi tentram, aman. Itulah yang akan dirasakan oleh Masjid Ar-Rahman ini, bagaimana kita bisa menyantuni mereka melalui zakat yang diberikan oleh para musakki. Nah, sekarang syarat wajib zakat yang pertama Islam.
Kalau dia bukan Islam tidak wajib zakat kepadanya. Yang kedua adalah akil, orang berakal. Orang gila tidak perlu zakat. Yang keempat adalah keluarkan zakat adalah mereka yang sudah balik. Anak-anak tidak perlu. Yang keempat, ini dia banyak yang salah kaprah. Milik sempurna. Kalau masih kita cicil, masih kita ini belum milik kita. Tapi kalau kita mau hati-hati, cicilan yang telah kita masukkan itulah yang kita zakatkan, karena itulah milik kita. Tapi yang belum berhak kita keluarkan karena itu bukan milik kita. Jadi zakat yang keempat adalah syaratnya milik sempurna, mutlak milik kita. Yang kelima, cukup nisab jumlahnya. Dan yang keenam, cukup haul. Nisab dan haul ini ada tabel yang bisa kita lihat. Misalnya 1 tahun adalah cukup nisabnya 1 tahun. Misalnya berapa haulnya? Kalau kita punya harta itu setara dengan 96,3 atau 93,6 gram emas murni. Kalau gram emas murni sekarang taruhlah misalnya 800 ya. 800 ribu per gram kali 90 sekian, maka jumlahnya itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau di bawah itu belum wajib. Oleh karena itu ada yang namanya badan amil. Saya juga heran badan amil sekarang ya tidak seperti zaman Nabi. Kalau dikatakan ambillah, mangei, datangi itu orang musaki yang mau mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak tahu bagaimana, hitungkan dia. Segini zakatnya bapak, segini zakatnya ibu, keluarkanlah. Kita hitungkan. Kemudian jangan kita tunggu di masjid kita bagi-bagi kupon ke sana, jangan. Mereka datang mungkin dengan pakaian ya cukup sederhana. Tapi kalau kita yang datang membagikan kepada mereka, kita bisa lihat bagaimana lingkungannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana rumahnya. Maka akan muncul bukan hanya zakat, tetapi kita sampaikan di Masjid Ar-Rahman. Mari kita memberikan infak, sedekah kepada mereka. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan badan amil. Tapi sering ada seminar, saya ikut berbicara, tapi kayaknya sudah disepelekan. Badan amil itu sama dengan dokter puskesmas. Kebetulan saya dokter, pernah saya puskesmas 2 tahun. Dokter puskesmas itu mendatangi rumah-rumah, melihat ada yang sakit atau tidak. Bukan menunggu di puskesmas. Kalau rumah sakit ya menunggu di rumah sakit. Kalau puskesmas tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Dani. Yaitu namanya home care. Dia datangi. Tapi itu pun di call melalui 112. Jamaah sekalian, apa hukum salat? Hukum zakat adalah wajib, merupakan rukun Islam yang ketiga. Setelah syahadat, kemudian yang keempat syahadat, kemudian salat, puasa, zakat. Sama dengan pendudukannya salat. Kalau salat adalah wajib, zakat itu juga wajib. Bukankah selalu dalam Al-Quran aqimis shalah wa atuz zakah, selalu berbarengan. Dirikanlah salat, tunaikanlah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian jamaah sekalian, 2 macam zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah menurut Rasulullah 1 sa' dari kurma. Karena kita tidak ada kurma, dikonfirmasi ke beras, yaitu 3 kilogram 1 jiwa. Jangan lagi kita 1 jiwa makan beras bagus, yang kita keluarkan nanti beras yang murah. Samakan, kalau perlu lebih, karena lebihnya itu akan menjadi sedekah. Kemudian zakat mal itu memiliki tabel, mudah-mudahan Masjid Ar-Rahman ini sudah memiliki. Dan sebagian terakhir, apa keutamaan menunaikan zakat? Menyempurnakan keislaman seorang hamba, menunjukkan kebenaran iman seseorang, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna, sebab zakat menyebabkan kita masuk surga. Salat itu separuh perjalanan menuju surga. Kemudian puasa itu menambah perjalanan sampai ke pintu, dan zakat, sedekah akan membuka pintu dan kita memasuki surga. Jadi kalau kita tidak membayar zakat, walaupun kita termasuk penduduk surga, pintu surga tidak terbuka karena kita tidak mengeluarkan zakat. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengeluarkan begitu kemudian dia tidak mengeluarkan, tergantung-gantung antara bumi dengan langit, itu amalnya belum dia terima. Yang kelima, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga yang besar.
memadamkan kemarahan orang miskin, menghalangi berbagai bentuk pencurian, menyelamatkan seorang dari panasnya kiamat, karena nanti sedekah zakat itu menjadi payung antara satu jengkal antara kita dengan matahari, tapi dia berada di antaranya. Di bawahnya kita sejuk karena sedekah dan zakat kita menjadi tameng dari panasnya matahari. Dan insya Allah dengan zakat umat Islam lebih mengenal hukum-hukum Islam, karena selain dia menghitung, dia juga dibantu dihitungkan untuk mengeluarkan zakat. Nauzubillah kalau selama ini kita lalai. Marilah pada tahun ini kita panggil mereka yang tahu, tanyakan kepada yang punya ilmu bagaimana sebenarnya melaksanakan zakat itu. Kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa zakat itu akan menambah harta dan turunnya banyak kebaikan, kemudian dosa akan terampuni. Bahkan orang yang menurunkan zakat, ada 2 malaikat turun. Yang satu mendoakan, gantilah hartanya berlebih dari apa yang dia berikan, dan yang satu mengatakan, berikanlah dia kesulitan karena dia kikir untuk mengeluarkan hartanya kepada para ulama. Kemudian ayat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang menerima zakat harta. Yang pertama, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para pengurus badan amil. Kemudian wal mu'allafah qulubuhum, mereka yang dibujuk karena baru masuk Islam. Bahkan wa fi riqab, adalah mereka yang memerdekakan budak, sekarang sudah tidak ada lagi. Wal garimin, dan orang-orang yang berutang, tapi bukan utang karena kredit ya, kartu kredit, tidak, berutang karena memang tidak mampu lagi, karena mungkin bangkrut dan sebagainya, maka dia tidak mampu lagi membayar. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah, dan yang terakhir wa ibnis sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu subhanahu wa ta'ala ala lisanin nabi al-amin. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa ya nas ittaqullah ta'ala wa inna man ittaqallahu waqahu wa arsadahu ila khairil umuri dinihi wa dunyahu. Faqad qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu al-khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lam sirran wa alaniya fataqabbal hajatana fataqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa amalan shalihan makbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah
من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا هادي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا عزيز يا من يا رب العالمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لي ولكم ولا ذكر الله أكبر.